Alhamdulillah wa syukurillah sudah selesai. Oh ya, yes. Nyambut gawe ya, fa insyaallah dengan senang hati. Masya Allah. Iya. Tidak. Rumah kamu bola dia biantengi tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Dan keburukan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi negara kami, bagi agama kami, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Jangan engkau biarkan siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami berhasil melaksanakan keburukannya. Ya Allah, lindungi kami dan berikan mereka hidayah kalau mereka orang-orang yang baik atau masih dalam hatinya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman. Dahulu pernah yaitu diolok-olok oleh Gus Miftah. Namun apa yang beliau lakukan ya, olok-olok tersebut ya teman-teman, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah tidak membalas yaitu dengan olok-olok, bahkan tidak membalas sedikit pun yaitu dengan cacian ataupun makian. Tapi yang dilakukan oleh Gus Miftah teman-teman ya, ketika itu membuat suatu wayang ya. Lalu kemudian wayang tersebut itu digambar yaitu seperti wajahnya Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Memang ya teman-teman ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ya pernah ditanya tentang hukum wayang ya. Jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu menjawab sesuai dengan kapasitas ilmunya yang dipelajari yaitu ketika masih belajar yaitu di Universitas Islam Madinah. Dan berkaitan wayang tersebut itu ya, Gus Miftah dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu berbeda pandangan tentang terkait wayang. Akan tetapi ya, Gus Miftah telah mengolok-ngolok Ustadz Dr. Khalid Basalamah dan menghinakan yaitu dengan mengundang yaitu para dalang untuk datang ke tempat pondoknya Gus Miftah, yaitu dibuat suatu acara yaitu pegelaran wayang ya teman-teman. Namun apa yang terjadi ya teman-teman, yaitu menghinakan Ustadz Dr. Khalid Basalamah, dan Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu tidak sedikit pun marah, tidak sedikit pun mencaci maki, yaitu mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang jorok kepada Gus Miftah. Tapi Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan simak yaitu video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah yaitu perlindungan Allah bagi orang yang terzalimi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Teman-teman sekalian, jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan, tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang teriak caci maki, biarin aja. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada dua orang dua-duanya ribut, dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, mulutnya besar-besar, kelihatan ludahnya muncrat semua. Jadi jelek. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Yang diam ini dikasih pahala. Sampai rivalnya ini balas. Kalau kita ikut balas, maka kita juga sama dengan dia. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita juga gibah, itu kebodohan. Ada satu hal yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian, penting sekali. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah selalu mengawasi kita dengan keadilannya, dengan keluasan ilmunya. Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar, perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terzalimi, pasti. Renungi riwayat ini. Musa alaihissalam pernah satu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Allah balas melalui Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia, punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya sang pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah, Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa, pergi ke mata air ini. Pergilah Musa AS ke mata air itu. Pas tiba di mata air, teman-teman, Allah memerintahkan Musa AS hanya lihat saja, nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda, lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum, rupanya di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Waktu itu jatuh di dekat air itu, orang ini nggak tahu, minum air pergi naik kuda. Musa AS lihat ini kejadian pertama ya. Tidak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ, dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. Dua. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam kisah ini dikatakan mau sholat. Allahu alam, pada zaman Nabi Musa AS sholatnya apa sama dengan kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat gitu kan. Apakah jumlah rakaatnya sama? Allah alam, karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan Nabi Musa AS, karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta kepada Allah Muhammad SAW agar meminta diringankan sholatnya kan. Baiklah. Orang ketiga ini wudhu, orang buta. Dia dengar suara air, dia wudhu,
Waktu dia lagi wudhu, mau sholat, orang yang naik kuda kembali. Dia cari mana uangnya nih. Lalu dia bilang, ayo Pak Buta, kamu yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang. Saya buta, uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kau pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Sudah selesai. Buyar gitu. Sudah bubar sekarang, pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Musa alaihissalam lihat. Musa berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak sabar lihat ini. Ini kejadian. Mereka nggak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala, jadi tahu maksudnya, kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhan mau mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan, makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi yang jatuh duitnya dengan hikmah Allah jatuh dari dia. Itu adalah tuannya, majikannya, anaknya, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja sama penunggang kuda ini tidak memberikan gajinya. Dan subhanallah gajinya senilai kantong itu. Jatuh dengan hikmah ilahi. Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang zalimi ayahnya. Dia datang mau minum di padang pasir, ada duit diambil. Allah dengan kemahadilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jibril alaihissalam, si ayah ini, ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini, sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sebuah kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak. Si buta ini membunuh ayahnya si anak. Anak ini nggak tahu. Akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak. Coba bayangin teman-teman, kalau kita di posisi manusia bisa kita paham ini. Rumit sekali. Itu baru satu kasus. Bayangin berapa kasus ini. Hah? Itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di relnya Allah nggak usah khawatir. Nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah maha adil, pasti membela hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh. Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau ngatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya, kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak, nanti akan dibantai. Isu semua. Kita punya wahyu dari langit. Orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Tertolimi, ambil haknya di akhirat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi bagaimana saja kita berada di realnya Allah. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, kita tobat pada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya connect, nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalahnya jadi berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah? Akhirnya nanti orang dikenal, nanti ini A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, Masya Allah ya, kita dapat ilmu lagi dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Jadi Allah itu maha adil kesimpulannya teman-teman ya. Apapun yang kita perbuat ya kepada seseorang, yang dimana seseorang tersebut itu kita ya berbuat zalim kepadanya, pasti itu ada balasannya ya. Seperti kasus yang sekarang ini ya teman-teman ya tentang terkait masalah ya Gus Miftah ya teman-teman. Dulunya Gus Miftah ini menghinakan Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, mengolok-olok ya, membuat wayang yang dimana wajahnya itu mirip Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, dipukul-pukul itu wayangnya. Tapi Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ya sabar ya, tidak membalas itu dengan cacian, makian, bahkan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib ya teman-teman ya. Masya Allah, kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin ya, kalau ada orang yang mengolok-olok kita, menghinakan kita, ya kuncinya apa? Sabar ya, sabar. Pasti akan mendapat balasannya. Allah itu maha adil. Allah itu tidak tidur ya teman-teman. Subhanallah ya teman-teman. Jadi itulah ya, kita mendapat ilmu yang bermanfaat walaupun hanya video yang singkat ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.